Ingin bebas dan merasa berani di jalanan, seorang pria memasang tanda nomor kendaraan bermotor palsu. Tak tanggung-tanggung, pria tersebut memasang plat dinas polisi. Selain melakukan pelanggaran lalu lintas, pelaku juga melakukan perbuatan tak menyenangkan dengan bersikap arogan kepada pengendara lain. Bagaimana kronologi kejadian dan dari mana pelaku mendapat plat palsu tersebut? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, setelah mendapatkan informasi, tim bergerak cepat melakukan penyelidikan. Siapa pelaku koboi jalanan yang meresahkan masyarakat menjadi perhatian publik, dan dengan cepat melakukan pengungkapan dan pengamanan terhadap pelaku tersebut. Viral di media sosial aksi arogan pengemudi SUV hitam di jalan raya. Tepat di Jalan Penjaringan, Jakarta Utara, keributan terjadi. Pelaku berhenti di depan mobil korban, memulai percekcokan dan melakukan pengancaman. Polisi akhirnya menangkap pelaku berinisial M. Selain karena onar, plat nomor kendaraan pelaku juga terbukti palsu. Berkembangnya teknologi, berkembang juga tindak kejahatan yang terjadi. Penegak hukum pun melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Seperti kasus pada pengendara mobil yang menggunakan tanda nomor kendaraan palsu. Sang pelaku ini memesan tanda nomor kendaraan palsu di e-commerce dan akhirnya berujung pada perbuatan tak menyenangkan terhadap orang lain. Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya menyebutkan alasan pelaku menggunakan plat dinas Polri palsu supaya aman saat berkendara. Usai viral, pelaku bahkan sempat mencoba menghilangkan jejak plat dinas Polri palsu tersebut. Pada video viral itu tentunya korban ataupun masyarakat yang melihat video viral itu melihat itu adalah plat dinas. Dari plat dinas itulah akhirnya viral, ada koboi jalanan menggunakan plat dinas polisi yang melakukan intimidasi seperti itu. Kemudian dengan cepat 24 jam kita lakukan penyelidikan dan kita bisa ungkap siapa pemilik kendaraan dengan plat dinas tersebut. Dan ternyata kita dapatkan bahwasanya plat dinas yang dipakai adalah plat dinas yang bukan asli atau palsu. Untuk proses penangkapan pelaku ini sendiri kayak gimana prosesnya, Pak? Karena pada saat itu ada iring-iringan mobil Fortuner yang dikendarai pelaku dengan mobil lainnya. Nah, dari mobil lainnya ini yang platnya plat asli. Nah, dari situ kita dapatkan data. Dari data itu kemudian kita lakukan konfirmasi pada orang itu dan akhirnya kita dapat informasi yang sebenarnya siapa yang mengendarai kendaraan Fortuner dengan plat dinas palsu itu. Oke. Setelah ditangkap gitu Pak, apakah si pelaku ini sempat membuang atau menukar platnya Pak? Setelah mengetahui adanya videonya viral, viral terkait dengan mobil Fortuner dengan plat palsu, maka pelaku mencoba untuk menghapus atau merusak plat tersebut dengan thinner, kemudian dengan obeng, menggesek, namun ada pertinggalan yang masih terlihat. Kemudian juga pada saat proses
penghapusan itu juga record di dalam CCTV yang sudah kita amankan juga. Oke. AKBP Samian menyebutkan pelaku mendapatkan plat dinas Polri palsu tersebut dari situs belanja online. Pelaku memesan dengan mencantumkan nomor acak dan membayarnya beberapa ratus ribu rupiah. Pelaku sendiri sudah menggunakan plat dinas Polri palsu selama sebulan. Pelaku berdalih mobilnya belum mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, untuk pelaku sendiri itu mendapatkannya dari mana ya Pak ya? Katanya dari marketplace gitu ya Pak? Pelaku membeli mobil baru, kemudian saat itu tanda nomor kendaraan bermotornya belum keluar, sehingga untuk keamanan di jalan, maka pelaku punya motif untuk memesan plat nomor dinas, ya. Untuk pesan plat nomor dinas itu dari marketplace online, kemudian setelah melakukan pemesanan, membayar sejumlah 500.000, kemudian plat itu dikirim. Ya. Setelah dikirim, dipasang, dan itu digunakan selama memang belum keluar tanda nomor kendaraan yang asli. Ya, kenapa dia lebih memilih buat menggunakan plat dinas gitu Pak contohnya? Ya motivasinya agar aman di jalan, karena tentunya dengan plat nomor dinas itu akan menghindarkan dari razia. Karena mobil ini juga selain plat dinas juga sudah di spotlight hitam dop ya, kemudian juga ada strobo, sehingga sangat meyakinkan bahwa mobil ini adalah mobil dinas, sehingga aman di jalan mungkin dari razia atau dari penyetopan oleh petugas di lapangan. Karena arogansi pelaku di jalan menjadi salah satu ciri bagi polisi bahwa pelaku bukanlah anggota Polri. Selain perilaku, nomor kendaraan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan kendaraan dinas Polri. Hingga akhirnya Polri menangkap pelaku di kediamannya. Jadi secara kasat mata dalam video itu tidak terlihat ya, karena memang situasi malam. Namun dari hasil penyelidikan kita bahwasanya perilaku yang model seperti itu sudah indikasi bukan aparat. Karena mobil dinas, apalagi itu berplat dinas ya, tentunya penggunaannya pasti juga ada aturannya, sehingga dengan penggunaan yang seperti arogan di jalanan, seperti koboi jalanan, tentunya sudah indikasi awal. Ya, indikasi awal, sehingga dengan dasar indikasi awal itulah kita melakukan penyelidikan. Dan ternyata kita dapatkan informasi, data, kemudian siapa yang mengendarai, dan kita mendapatkan fakta bahwasanya memang yang bersangkutan bukan anggota baik dari Polri atau dinas apapun. Berbicara mengenai plat nomor kendaraan, tak asing dengan jasa pembuatan plat yang biasa ditemui di pinggir jalan. Kami mencoba mewawancarai salah seorang pemilik usaha plat di daerah Jakarta Barat. Udin, penjual plat, mengaku dirinya merasa takut dan enggan menerima pesanan jika nomor kendaraan yang dibuatkan berbeda dengan surat tanda nomor kendaraan. Udin menjelaskan permintaan pembuatan plat kendaraan harus sesuai dengan STNK. Nah, untuk pembuatannya ini sendiri tuh gimana Pak? Bapak misalnya nih ada yang datang gitu kan, terus Bapak tanya STNK-nya apa gimana Pak? Paling kita dia nanya STNK gitu. Ya. Kita nanya apa? STNK mana ya mau ini? Oh ada. Bisa lihat sama ya apa? Tidak berani itu sama. Kalau udah nggak sama nggak berani kita, gitu doang. Iya. Terus kalau untuk pembuatannya ini sendiri gitu mungkin ada perbedaannya apa gimana gitu? Ada bedanya dengan apa sih plat-plat motor atau mobil biasa? Yang asli gitu, yang asli. Model asli nggak mirip.
Pokoknya asal ini aja. Katakan, oh sama ya udah. Kalau sampai mirip banget dia kan pakai mesin, udah tuh. Dipres. Kalau kita pakai palu ketok. Jauh. Iya, itu dong bedanya. Udin juga menunjukkan kepada kami penampakan plat yang ia buat dan membandingkan dengan plat yang disebut asli. Udin menjelaskan plat duplikat tidak punya ciri khas yang dikeluarkan oleh Korlantas seperti logo dan tulisan Korlantas. Berarti ini apa ya? Iya, logonya itu. Nah, ada nih, udah nih. Udah lambang ininya. Dia kok nggak ada ininya. Ya kadang polisi iseng kena tilang itu. Polisi kadang ada iseng kena tilang. Kadang polisi kalau orang nggak pakai ini, nggak pakai logo, takut ditilang. Tapi ini ada nih Pak. Nah, ya ini tuh bikinan diri sendiri dari orangnya. Oh ini asli. Asli. Ada bacaan Korlantas Polri itu. Ada bacaannya. Oh ini kan nggak ada. Itu dong bedanya. Kini, pembuat dan penjual plat kendaraan bermotor dapat ditemukan di beberapa situs belanja online. Pembeli dapat dengan mudah memesan dan membeli. Namun, Udin tak ingin berjualan melalui online. Dirinya khawatir hasil plat yang dibuatnya akan menjadi barang kejahatan. Bapak nggak takut apa gimana gitu Pak? Ya kita kan dia yang ini yang palsu gitu. Udah kita ulang gitu. Kita ulang kita tuh. Kita ulang. Ya kita kalau nggak ada logo ini nggak berani kita. Lagi ada bacaan Korlantas Polri. Masa dari sono. Ada orang ada beli di online. Ada online beli tuh, dikirim, ada adanya. Kita nggak tahu. Kita nggak biasa gitu, takut kita. Berarti Bapak nggak jualan online juga? Nggak jualan. Nggak berani kita. Nggak berani Pak? Kenapa Pak? Ya berani aja udah. Demi ingin terhindar dari razia atau jumawa di jalan, segelintir orang memesan dan membeli plat nomor kendaraan palsu. Namun, plat nomor kendaraan palsu kini dapat terdeteksi melalui kamera tilang elektronik. Dari layar CCTV, polisi akan menerbitkan surat tilang bagi pelanggar plat nomor kendaraan palsu.